Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktavia dengan NIM 23129375 dari sesi 168. Saya membuat video pembelajaran mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep dasar, proses, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan administrasi pendidikan itu. Baiklah, administrasi pendidikan merupakan suatu proses terarah yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tentang tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dapat diartikan juga sebagai administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan agar tujuan pendidikan dapat direalisasikan. Adapun penjelasan lebih rinci tahapan-tahapan tersebut, yang pertama tentang perencanaan. Sekolah sebagai lembaga formal wajib memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Perencanaan pada tahap ini dilakukan oleh pihak internal sekolah atau bantuan dari pihak lain yang ahli dan memiliki pengalaman, sehingga mampu memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan. Karena perencanaan selalu berbicara tentang masa depan, perencanaan dilakukan dengan cara menentukan tujuan. Tujuan hendaknya menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Ketika pelaksanaan sedang dilaksanakan sesuai rencana, fungsi pengawasan tetap harus dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dan menyebabkan kerugian, karena situasi selalu bisa berubah tanpa adanya perkiraan sebelumnya. Perubahan situasi bisa saja menuntut perubahan rencana awal untuk menghindari kerugian bila rencana awal tetap dilaksanakan. Agar pelaksanaan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana, dibutuhkan kematangan organisasi dari semua anggota. Pada tahap ini masih memungkinkan untuk memberikan pembinaan terhadap guru dan pelaku pendidikan lainnya. Yang ketiga yaitu tentang pengawasan. Pengawasan yang dimaksud di sini yaitu pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang bila menemukan penyimpangan maka dapat segera diperbaiki, tidak terfokus pada pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman, tapi terfokus pada perbaikan. Di bidang pendidikan, pengawasan sering disebut supervisi. Supervisi yang dimaksudkan pada tahap ini adalah supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Pada tahap ini, pengawasan dilakukan oleh pihak internal. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses manajemen suatu sekolah. Evaluasi hasil pada tahap ini dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu pengawas dari tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. Pengawas akan mengevaluasi sebuah laporan hasil tertulis dan melakukan kunjungan ke sekolah untuk mengecek bukti dari laporan tertulis yang diberikan. Evaluasi hasil pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang capaian, keberhasilan, tujuan dari kinerja yang telah dilaksanakan, membandingkan capaian tersebut dengan capaian yang telah direncanakan, dan menganalisis hasil perbandingan kedua capaian tersebut. Lalu hasil analisis capaian digunakan sebagai rekomendasi perencanaan selanjutnya.
Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut Hade Afriansyah 2009, ruang lingkup administrasi pendidikan dibagi menjadi 8 kategori. Di antaranya yaitu yang pertama, administrasi kurikulum. Yang kedua, administrasi peserta didik. Yang ketiga, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat, administrasi sarana dan prasarana. Yang kelima, administrasi keuangan. Yang keenam, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh, administrasi tata usaha. Dan yang terakhir yaitu administrasi layanan khusus. Sedangkan menurut Edeng Suryana 2015, kategori yang telah disebutkan tadi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum meliputi keseluruhan kegiatan yang dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lancar. Semua peraturan dan pengaturan mengenai peserta didik agar dapat belajar dengan tenang, guru dapat mengajar dengan teratur, penggunaan alat dan media pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik merupakan segala bentuk pengaturan dan peraturan yang memungkinkan dapat belajar secara efektif dan efisien sejak diterima hingga mereka tamat dan lulus dari sekolah. Yang ketiga yaitu administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 39 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, administrasi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan pada umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah semua peralatan dan fasilitas yang secara tidak langsung dipergunakan atau menunjang jalannya proses pendidikan. Selanjutnya yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Selanjutnya yaitu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Selanjutnya yaitu administrasi tata usaha. Setiap pekerja operatif yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi memerlukan adanya kegiatan ketatausahaan. Kegiatan ketatausahaan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keseluruhan kegiatan organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kantor urusan tata usaha di sekolah tidak hanya melaksanakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, tetapi juga menjadi pusat data dan informasi, serta mempunyai peranan yang menentukan dalam pengembangan kehidupan sekolah. Yang terakhir yaitu tentang administrasi layanan khusus. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan dan memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Di antaranya meliputi manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah,
layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kafeteria atau kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut harus dikelola secara baik dan benar, sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dari materi yang saya jelaskan dapat kita tarik kesimpulan bahwa administrasi pendidikan merupakan suatu proses terarah yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Ruang lingkup administrasi pendidikan dapat dibagi menjadi 8 kategori, diantaranya administrasi kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi pendidik dan kependidikan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi keuangan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, administrasi tata usaha, dan administrasi layanan khusus. Dan secara garis besar, proses manajemen pendidikan terdiri dari 4 proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi akhir. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.